sebagai saksi. Harusnya saksi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai saksi yang memiliki korelasi dan nilai terhadap substansi perkara akuo. Karena faktanya turut termohon 4 dan turut termohon 5 adalah subjek hukum yang lebih mengetahui, mengalami dan berperan langsung terhadap dugaan peristiwa pidana dalam perkara akuo. 79 bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan terang penetapan tersangka pemohon sebagai tersangka tidak memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan tidak memiliki korelasi terhadap substansi perkara akuo. Tentang para termohon tidak melakukan uji lab forensik terhadap alat bukti surat yang menyebabkan nilai otentik atau keaslian surat diragukan kebenarannya. Poin 80 bahwa dalam menentukan seseorang sebagai tersangka dalam suatu peristiwa pidana, maka suatu alat bukti dapat bernilai dan berkorelasi dengan substansi perkara jika keabsahan alat bukti telah teruji, baik terhadap yaitu keabsahan tentang cara mendapatkan alat bukti dan keabsahan tentang kebenaran atau keaslian alat bukti. Bahwa dalam perkara akuo, faktanya para termohon tidak pernah melakukan uji laboratorium forensik tentang keabsahan seluruh alat bukti surat yang digunakan sebagai bahan gelar perkara penetapan tersangka terhadap pemohon. Bahwa pemohon meyakini bahwa terhadap dokumen atau barang bukti yang diperoleh penyidik selama menjalani proses penyidikan tidak pernah dilakukan uji laboratorium forensik, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen atau barang bukti A, surat keterangan tambahan atas nota kesepahaman nomor 103 2018 dan surat konfirmasi kemitraan program desa terang nomor 103 tanggal 7 November 2018, B surat nota kesepahaman nomor 103 2018 tanggal 7 November 2018, C surat konfirmasi kemitraan desa terang nomor 103 2019 tanggal 7 November 2018. Bahwa uji laboratorium forensik sangat diperlukan guna melihat apakah surat tersebut benar-benar dibuat oleh orang yang dituduhkan melakukan tindak pidana dan memastikan apakah korban Nur Cahaya Yekti, Direktur PT Adi Raya Teknologi pernah mendatangi dokumen atau barang bukti tersebut di atas. Bahwa dengan tidak adanya uji laboratorium forensik, maka seluruh dokumen yang diajukan khususnya terhadap 3 dokumen tersebut di atas tidak bernilai dan tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat karena statusnya masih merupakan barang bukti. 85 bahwa sebagaimana penjelasan dan interpretasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014 yang menyatakan bahwa pada pokoknya penetapan tersangka harus berdasarkan 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Maka setelah mutatis mutandis, barang bukti tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti sehingga gelar perkara penetapan tersangka tertanggal 23 Agustus 2023 terhadap pemohon harusnya tidak sah karena tidak menggunakan alat bukti yang telah dilakukan uji laboratorium forensik. 86 bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas dan terang penetapan pemohon sebagai tersangka tidak memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah karena alat bukti tidak dilakukan uji laboratorium forensik. Selanjutnya tentang para termohon tidak memenuhi turut termohon 2, turut termohon 3, turut termohon 5, 6 dan turut termohon 7 sebelum dilaksanakan gelar perkara penetapan tersangka terhadap pemohon. Poin 87 bahwa sebagaimana penjelasan pemohon dalam bagian pendahuluan atau prolog telah tergambar bahwa peran penting turut termohon 2, turut termohon 3, turut termohon 6, turut termohon 7 sangat substantif dalam perkara akuo. Bahwa keterlibatan dan korelasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Poin 1, turut termohon 2, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah orang yang mengetahui program desa terang karena program ini sebenarnya bermuara atau berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menghadiri dan mengetahui acara yang dilaksanakan oleh Pokja Ganti atau PDTI. Turut termohon 3, Insinyur Joko Widodo Presiden Indonesia adalah orang yang menghadiri langsung acara 5 April 2019 di Cirebon, yang mana acara tersebut juga menjelaskan program desa terang. Poin 3, turut termohon 6, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah pihak yang menghadiri langsung peresmian program desa terang di Bengkulu tanggal 20 Desember 2018, yang mana menurut pemohon dengan adanya keterangan dari termohon 6 maka akan membuat terang perkara akuo guna menemukan siapa tersangka. Sebab secara logika yang sehat, proyek pemasangan lampu tenaga surya untuk daerah-daerah yang membutuhkan seharusnya merupakan pekerjaan dari turut termohon 6. Namun mengapa melalui turut termohon 4 dan 5 justru menyatakan proyek tersebut di atas akan dilaksanakan oleh Pokja Ganti dan DNTI? Apakah sudah ada kerjasama antara turut termohon 6 dan turut termohon 4 dan 5? Selanjutnya, turut termohon 7, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah pihak yang meresmikan program desa terang yang diselenggarakan pada 20 Desember 2018 di Bengkulu. Seharusnya dengan dipanggil turut termohon 7 sebagai saksi, maka akan membuka satu persatu fakta tentang kebenaran keaslian proyek desa terang yang akan dikerjakan melalui Pokja Ganti dan DNTI. Mengingat program desa terang ini menargetkan wilayah desa yang memerlukan penerangan, yang notabene yang terkait desa yang belum dialiri listrik, tentunya data didapatkan dari turut termohon 7.
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan tidak dipanggilnya para saksi-saksi di atas, pemohon mengasumsikan bahwa penyidikan perkara yang menimpa pemohon sebagai tersangka masih sangat prematur dan tidak memiliki dasar alat bukti yang sah yang berkorelasi langsung dengan perkara akuo. Terbukti faktanya turut termohon 1 sudah 2 kali mengembalikan SPDP atas perkara pemohon. Selanjutnya permohonan rehabilitasi. Oleh karena penetapan tersangka pemohon ternyata tidak memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan para termohon telah menerbitkan daftar pencarian orang nomor DPO garing 24 garing 2024 garing Satreskrim tanggal 24 April 2024 yang membuat nama baik pemohon telah hancur dan buruk di masyarakat dan keluarga besar pemohon. Oleh karena itu pemohon hendak mengikat pada yang mulia hakim pemeriksa perkara agar memberitakan agar para termohon merehabilitasi memulihkan nama baik pemohon melalui pemberitaan di media massa sekurang-kurangnya dalam 3 media televisi nasional dan 3 media cetak lokal terbitan Provinsi DKI Jakarta. PT itu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cek yang mulia Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Akuo untuk dapat memutus perkara Akuo dengan amar putusan sebagai berikut. Primer, menyatakan mengabulkan permohonan putus dulunya, menyatakan tidak sah surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garing 1467 garing 10 2022 Satreskrim tanggal 18 Oktober 2022 junto surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garing 755 garing 8 garing 2023 garing Satreskrim tanggal 23 Agustus 2003 junto surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garing 646 garing 7 garing 2024 Satreskrim tanggal 1 Juli 2024. 3. Menyatakan tidak sah penetapan tersangka terhadap pemohon sebagaimana surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S garing tab garing 153 garing 8 garing 2023 Satreskrim tertanggal 23 Agustus 2003 karena bertentangan dengan pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PU garing 12 garing 2014 tanggal 24 April 2015. 4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh para termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon. 5. Memerintahkan para termohon merehabilitasi nama baik pemohon melalui pemberitahuan di media sekurang-kurangnya dalam 3 media televisi nasional dan 3 media cetak lokal terbitan Provinsi DKI Jakarta. 6. Memerintahkan agar turut termohon 1, turut termohon 2, turut termohon 3, turut termohon 4, turut termohon 5, turut termohon 6 dan turut termohon 7 untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini. 7. Menghukum para termohon untuk membayar ongkos perkara ini. Atau apabila majelis hakim tunggal pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya, ex apo ex bono. Hormat kami kuasa hukum pemohon Kamarudin sebagai tak kesah. Demikian yang mulia. Baik, untuk kalimat terakhir ini mau direview atau tetap seperti ini? Ini majelis hakim. Di review aja. Selanjutnya untuk jawaban dari kepolisian sudah siap harinya untuk besok pagi? Siap. Terus mohon maaf tadi kelupaan, ini dari desa tertinggal Pak ya? Surat kuasanya ada? Surat kuasa, surat tugas, silakan. Silakan jawabannya dari kepolisian.